Sebenarnya yang saya katakan tadi cukup parah teman-teman, bukan solderan, tapi ada satu kabel di sini yang sebenarnya saya kurang tahu ini sengaja atau tidak. Kalau kita perhatikan ini kabel G2 yang dari playback, dari playback kabel G2 ini disolder ke Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini kita kedatangan satu unit televisi lagi merek Polytron yang slim ya, tipe slim. Kita tes dulu kerusakannya seperti apa. Kita colokkan, kemudian kita tekan tombol power. Oke, tadi indikator berkedip ya. Kita lihat tampilan. Nggak ada teman-teman ya. Layar gelap. Tadi sempat, nah ini pada saat kita nyalakan kedip sekali ya untuk indikatornya, dan pada saat kita matikan nyala lagi kedip ya. Jadi kerusakannya seperti itu teman-teman. Coba ulangi lagi, kita nyalakan, nah itu kedip sekali, kita matikan, nah kedip-kedip lagi, dan layar gelap ya, tidak ada tampilan. Langsung saja kita bongkar. Oke, seperti ini kondisi mesinnya teman-teman ya. Sepertinya sudah diutak-atik ini. Lihat saja bagian solderan IC vertikal ini udah hancur-hancuran ini. IC vertikal ya, cuma bagian sini saja teman-teman yang agak parah solderannya ini. Saya mau rapikan dulu ya, khawatirnya ada yang short di sini. Kita rapikan dulu untuk solderan. Yang kita perhatikan yang lainnya ya, jangan sampai ada yang lost kontak atau korslet. Biasanya kalau untuk kerusakan TV Polytron seperti ini teman-teman, itu terletak di sini ya, di rangkaian tegangan standby di sini, tegangan 5 volt. Biasanya ada yang retak ya, terutama untuk transistor ini, yang dua ini. Transistor yang ini ya. Kalau kita perhatikan ini tuh. Nah, solderannya longgar ya teman-teman. Kalau saya goyangkan ini di transistornya, bodi transistornya, teman-teman perhatikan kakinya. Nah tuh, kakinya goyang ya. Nah, jadi kita rapikan solderan semua ya. Ini juga yang bekas tuser yang dulu ya, memang kata yang punya ini sudah diutak-atik sama tuser yang lain. Jadi setelah kita rapikan ya seperti ini, kita harus pastikan semua jalurnya aman ya, tidak ada yang korslet, tidak ada yang salah sambung. Selanjutnya saya lanjut ke sini, saya akan solder ulang ini yang retak tadi ya. Kita solder ulang juga ini. Dan tetap kita perhatikan semua solderannya yang retak-retak kita solder semua, termasuk di bagian regulator juga kalau ada yang retak. Ini sepertinya sudah diutak-atik juga ini bagian otokopler ya. Sudah diutak-atik. Nih. Kita rapikan juga ya teman-teman. Ya cukup repot kalau sudah diutak-atik sama tuser lain, tapi kerjanya kayak gini ya. Bikin hancur saja. Mudah-mudahan
Ini komponennya belum diganti dengan yang macam-macam ya. Waduh, parah teman-teman ya. Ternyata tusernya juga ngotak-atik bagian sini. Bagian ini juga diutak-atik. Sebenarnya kalau kita perhatikan untuk solderan, ini kemungkinan saya bisa perkirakan ini kemungkinan mata solder milik tuser tersebut itu kurang bagus ya. Ini dilihat dari hasil soldernya seperti ini. Jadi penting teman-teman ya untuk kita perhatikan untuk mata solder ya. Dan untuk solder nggak perlu yang mahal teman-teman ya. Kita cukup perlu mengganti untuk mata soldernya ini. Kalau teman saya bilang ini mata intan ya, mata intan atau mata kristal. Kalau tidak saya beli cuma harga 25 ribuan. Dan kalau elemennya putus saya pakai elemen yang biasa saja yang harga 5 ribuan. Nggak perlu mahal, yang penting hasilnya bisa maksimal ya. Jangan seperti ini. Sebenarnya yang saya katakan tadi cukup parah teman-teman, bukan solderan, tapi ada satu kabel di sini yang sebenarnya saya kurang tahu ini sengaja atau tidak. Kalau kita perhatikan ini kabel G2 yang dari playback. Nih, dari playback kabel G2. Ini disolder ke pin ground ya. Pin ground. Ini pin ground teman-teman ya. Seharusnya pinnya di sini ada tertulis G2 di sini. Ini. Sebenarnya kabel ini harus tersolder ke sini. Nah, ini malah disolder ke ground ya. Saya tidak tahu juga maksudnya seperti apa. Apakah sengaja supaya tuser berikutnya kebingungan atau memang karena kurang teliti? Nah, saya kurang tahu juga ya teman-teman. Nah, kita perbaiki saja ya. Kita buka ini. Tadi yang mana ya? Oh, yang ini. Kita bawa ke sini. Posisinya semula ya, G2. Tahu maksudnya apa ini teman-teman? Kita dipindahkan ke situ. Oke. Dan selanjutnya saya mau rapikan sedikit teman-teman ya untuk solderan di sini. Saya lihat dulu, saya perhatikan, mungkin siapa tahu ada yang korslet di sini. Oke, lanjut teman-teman. Setelah kita perbaiki tadi yang bagian sini, tadi sempat saya tes ya. Waktu saya tes langsung jebol untuk horizontalnya, dan memang kelihatan ya horizontal ini sudah diganti. Ini D5024, tapi sepertinya yang ini bukan ori ya, bukan asli teman-teman. Ini diganti dengan transistor horizontal yang enggak ori, karena tadi waktu saya tes langsung jebol ini transistor horizontalnya, karena menurut saya transistor ini bukan ori ya, bukan asli teman-teman ya. Ini kodenya D5024 tapi bukan ori. Ini saya ganti dengan transistor, tadi kodenya apa ya teman-teman? Ini kodenya tadi D2624 ya. Ini sekedar untuk melakukan pengetesan ya. Kita coba colokan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kedengaran defleksi playback, maksudnya kedengaran playback berbunyi ya. Coba saya intip dulu. Itu sudah ada tampilan polytron.
sudah ada tampilan Polytron. Oke teman-teman, ini TV-nya sudah normal. Kita sementara melakukan pengetesan ya, belum saya tutup ini. Kita tes dulu untuk melihat ketahanan. Tadi kita cuma ganti ini transistor D5024 ya, dan ada beberapa solderan yang kita rapikan ya. Memang sih teman-teman, dalam melakukan perbaikan alat elektronik itu yang diperlukan ketelitian. Jadi pertama, ketika kita buka TV atau alat elektroniknya, itu harus kita perhatikan dulu solderan, fisik komponen. Itu sangat penting teman-teman ya. Jangan asal main ganti saja, asal main solder saja. Dan tidak lupa juga teman-teman, soldernya ya, harus diperbaiki juga untuk mata solder, dan panasnya juga harus stabil. Dan yang terpenting juga teman-teman, diperlukan kesabaran ya. Jangan karena sudah tidak sabar, nggak dapat rusaknya, sudah ngutak-ngatik semua bagian yang sebenarnya nggak perlu diutak-atik sih ya teman-teman. Tapi ya karena sudah nggak sabar ya, cuma memperkirakan saja, hasilnya kayak seperti tadi ya, bagian RGB juga diutak-atik, padahal yang masalah bukan di bagian sana ya. Oke, sekian video kali ini. Semoga dengan video ini teman-teman bisa lebih teliti lagi dalam melakukan perbaikan alat elektronik, bisa lebih hati-hati lagi, lebih teliti ya, karena kita itu tuser memperbaiki, bukan merusak. Kalau merusak ya kita gagal gajian ya teman-teman. Sekian dari saya, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.